Ibu Ana. Pak Didi main pingpong. Udah. Baik, mohon maaf ada kendala. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida Suryani SPD. Kepada Bu Ida, kami persilakan. Tadi begini Bu, barusan tuh yang gitu, astagfirullah. Aku takut jatuh. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Alhamdulillah wa la quwata. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di acara rapat orang tua kelas 1 dengan sekolah. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Rizky Amalia mengarahkan guru kelas 1 SD Al-Bainah beserta Bu Neneng Mariati, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Hari Hermawan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menjadi anggota keluarga besar SD Al-Bainah. Terima kasih kami ucapkan karena Bapak dan Ibu telah percaya dan memberikan amanah kepada kami untuk pendidikan anak-anak di sekolah ini. Dan semoga juga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran di Al-Bainah dengan baik dan penuh semangat. Terutama Bapak dan Ibu juga ikut membimbing dan mendampingi anak-anak di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nanti akan dipaparkan tentang bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh di Al-Bainah oleh Ibu Guru dan Bapak Guru. Kita dengarkan paparan yang akan disampaikan. Kami sekolah berusaha melayani pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Lewat pembelajaran jarak jauh ini, kami akan memberikan pendidikan secara online dan tatap muka. Juga ada penugasan. Secara online sudah sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran dapat dilakukan melalui media internet, dan secara tatap muka nanti akan ada home visit dari sekolah. Nanti akan berkunjung Ibu Guru, Bapak Guru akan berkunjung Bapak Ibu sekalian, sekaligus untuk berkenalan lebih jauh dengan siswa dan orang tua. Semoga situasi dan kondisi ini cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka langsung, terutama anak-anak yang sangat ingin berjumpa dengan Ibu Guru. Tidak hanya sekedar bertemu di dunia maya, tapi biar kita bertemu di dunia nyata, di sekolah mereka belajar berinteraksi. Ya, mudah-mudahan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat, diberikan kekuatan dan kesabaran serta kelancaran.
Mari sama-sama kita mendidik anak-anak, kita bekerja sama, dan terutama yang terpenting, kita menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan wali kelas masing-masing. Segala sesuatu yang butuh penjelasan atau ada hal-hal yang masih mengganjal atau bagaimana cara pendidikan anak-anak yang lebih muda nanti bisa dikomunikasikan dengan guru kelas masing-masing ataupun dengan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida Suryani atas sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu wali murid, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Wali Kelas 1. Ya, untuk yang pertama mungkin dijelaskan oleh Bu Rizky Amalia, SPD. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Al-Bainah Muhammadiyah, Ibu Ida Suryani, Bapak Wakil Kepala Bidang Kesusuan, Bapak Hani Herman, Ibu Nendeng Mariati, Guru kelas 1B, dan Ayah Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan selamat datang di SD Al-Bainah Muhammadiyah. Selamat bergabung. Nah, perkenalkan saya Rizky Amalia. Saya di sini akan mengajar guru kelas 1A dan Ibu Nendeng Mariati mengajar guru kelas 1B. Nah, di sini saya akan menyampaikan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD Al-Bainah Muhammadiyah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD Al-Bainah Muhammadiyah menggunakan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Di kurikulum 2013 ini tidak ada lagi mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP, dan PJOK, tapi sudah terintegrasi menjadi buku tematik. Nah, di kelas 1 ini buku tematiknya ada 8 untuk 1 tahun. Untuk 1 semester menggunakan 4 buku tematik. Di sini buku tema yang pertama yaitu Diriku, 1A. Yang kedua 1B, tema Kegemaranku. Yang ketiga buku tematik 1C yaitu Kegiatanku. Kemudian 1D, Keluargaku. 4 buku ini insya Allah akan selesai dalam 6 bulan. Nah, kemudian 1E, Pengalamanku. 1F, Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. 1G, Berdasarkan tanaman di sekitarku. 1H, Peristiwa alam. Nah, untuk bulan awal ini, bulan yang pertama, kita akan menggunakan buku Diriku yaitu 1H. Insya Allah buku 1A ini akan kita pelajari dalam 1 bulan. Nah, untuk kurikulum 2013 di SD Al-Bainah menggunakan buku tematik seperti ini. Kemudian nanti ada buku mata pelajaran PLBJ, kemudian Al-Islam, dan Cambridge atau Bahasa Inggris. Itu buku tematik yang ada nanti anak-anak akan mempelajarinya. Dan untuk di kurikulum 2013 ini penilaiannya ada 4 kompetensi yang akan dinilai. Yang pertama yaitu kompetensi KI 1, sikap spiritual. Apa itu sikap spiritual? Contohnya dari ketaatan beribadah. Misalnya anak-anak melaksanakan sholat duha, sholat wajib. Dan kemudian dari berperilaku syukur. Apa contohnya? Seperti anak-anak mengucapkan alhamdulillah jika mendapatkan sesuatu. Kemudian mengucapkan basmalah ketika akan melakukan suatu kegiatan. Dengerin aja, gak usah ngeliat orang. Kemudian itu sikap spiritual KI 1.
Itu yang pertama yang dinilai. Yang kedua KI 2 yaitu sikap sosial. Apa itu sikap sosial? Sikap sosial itu percaya diri contohnya. Ketika anak-anak unjuk kerja atau praktek video mereka percaya diri melaksanakannya itu dinilai seperti itu. Kemudian disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kreatif dan santun. Itu KI 2. Kemudian KI 3. KI 3 ini nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini dilihat dari ketika anak-anak mengerjakan tugas dari portofolio. Kemudian dari nilai penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kemudian yang terakhir KI 4 yaitu nilai keterampilan. Apa itu nilai keterampilan? Nilai keterampilan itu seperti praktek. Anak-anak jadi nanti ketika ada praktek mereka bisa mempraktekkan, kemudian unjuk kerja dan hasil produk ya. Contohnya anak-anak akan membuat misalkan mainan dari plastisin. Nah, nanti itu kita nilai juga seperti itu. Jadi di kurikulum 2013 itu ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama tadi KI 1 yaitu sikap spiritual, yang kedua KI 2 sikap sosial, yang ketiga KI 3 yaitu pengetahuan, KI 4 keterampilan. Jadi tidak hanya pengetahuan yang dinilai tapi dari sikap sosial Anda, spiritualnya dan juga keterampilannya. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran jarak jauhnya di sini kami akan menampilkan PowerPoint tentang buku dan penilaian di SD Al-Bainah Muhammadiyah. Sambil untuk ditampilkan, untuk pembelajaran jarak jauh tadi sudah disampaikan oleh staf kami bagaimana caranya sistemnya. Jadi jam 8 itu anak-anak sudah siap, sudah mandi, sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Jam 8 dimulai, kita absen terlebih dahulu, kemudian setelah absen anak-anak melaksanakan sholat duha dan membaca juz amma. Ya, ini PPT di PPT tadi untuk kegiatannya. Ya. Nah, lanjut untuk PJJ tadi setelah anak-anak tadarus dan sholat duha, dan untuk mengirimkan foto bagi anak yang mendapatkan jadwal hari itu untuk mengirimkan foto. Tidak semua anak mengirimkan foto kepada wali kelasnya. Dan untuk pemberian materi, insya Allah jam 9 akan kami berikan. Jadi kurikulum 2013 sudah dijelaskan, yaitu kurikulum yang menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Seperti itu. Lanjut, nah ini buku paket untuk 1 tahun ada 8 tema. Tadi untuk 1A itu diriku, 1B kegembaranku, 1C kegiatanku, 1D keluargaku, 1E pengalamanku, 1F lingkungan bersih, sehat dan asri, 1G benda hewan dan tanaman sekitarku, 1H peristiwa alam. Ini buku yang akan insya Allah kelas 1 dipelajari. Untuk 1 semester ini hanya 4 tema: diriku, kegembaranku, kegiatanku, dan keluargaku. Untuk diriku insya Allah 1 tema ini insya Allah akan dipelajari selama 1 bulan. Nah, untuk sistem penilaiannya yang tadi saya sudah bilang, dilihat dari 4 kompetensi. Tadi KI 1 yaitu sikap religius, ketaatan beribadah, jujur, terus berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Ya, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh, insya Allah kami akan Walas akan memberikan materi untuk sepekan ya, materi apa saja yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu. Dan untuk cara mengerjakannya seperti apa? Nanti setiap hari pukul 9 kami akan memberikan materi beserta tugas yang akan anak-anak laksanakan. Contoh misalkan hari Kamis tentang video memperkenalkan diri. Nanti anak-anak hari itu akan mengirimkan video atau voice note atau video call kepada kami tentang perkenalan diri. Dan untuk tugas portofolionya
nanti juga akan dikerjakan oleh anak-anak di kertas folio. Terus kemudian di foto misalkan laporan, Bu, saya sudah selesai mengerjakan untuk hari ini, seperti itu. Dan untuk pengiriman tugasnya setiap hari Jumat atau Sabtu berbarengan dengan jurnal PHBS dikumpulkannya seperti itu. Dan untuk jurnal PHBS yang kemarin Bapak Ibu anak-anak sudah kerjakan, Bapak Ibu kirim laporannya itu di checklist sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Contoh mereka mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, berarti di checklist. Untuk perilaku yang sopan, ditulis nomor angka yang anak-anak lakukan. Contoh mereka melaksanakan nomor berapa, tulis nomornya aja di kolom yang sudah disediakan. Seperti itu. Itu dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat dan dilaporkannya atau dikirim ke sekolah setiap hari Sabtu. Tapi untuk pekan ini dikumpulkannya setiap hari Jumat berbarengan dengan jurnal peserta didik yang identitas anak yang sudah kami share hari Senin kemarin, seperti itu. Untuk PJJ seperti itu, apabila ayah bunda semua ada kendala karena waktu bekerja atau apa, bisa berkonsultasi dengan kami, bisa langsung japri walat ya, kapan bisa mengumpulkan atau bisa video call. Kami selalu insya Allah selalu siap untuk berkomunikasi agar kami tidak menyulitkan ayah bunda, apalagi yang sudah bekerja. Kami siap insya Allah menerima masukan dari ayah dan bunda semua. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Nanti ada sesi tanya jawab. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neneng. Bu Rizky, mohon maaf. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan seragam. Ya, untuk pembahasan seragam nanti akan disampaikan oleh Bu Neneng. Ya, untuk mungkin ada kendala. Kita mulai dari pengenalan eskul dulu. Kita mulai dari pengenalan eskul yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hari. Baiklah, untuk Bapak Hari, aktif sudah ya? Ya, kepada Bapak Hari, kepadanya kami persilakan. Bapak Hari mana? Bapak Hari? Ya. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ditunggu sebentar ya. Nah, itu nanti diganti ininya. Pak Hari mikrofonnya masih di mute itu Pak. Iya, ini masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Yang sangat saya hormati Oh, berarti sampai juga Kepala Sekolah SD Al-Bayyinah Muhammadiyah, Ibu Ida Suryani SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Rizky Amelia SPD. Juga yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Hari Hermawan SPD. Juga tidak lupa internet. Ayah Bunda, Bapak Ibu, Abi dan Umi, Mama dan Papanya yang pada kesempatan pagi hari ini bisa bergabung dalam Zooming dalam rangka pemaparan pembelajaran K13 di kelas 1. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah serta nikmatnya kita bisa bersuara dalam acara Zooming ini yang pada kesempatan pagi hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang kegiatan ekstrakurikuler di SD Al-Bayyinah Muhammadiyah, wabil khusus untuk penjelasan ke wali murid kelas 1. Baik wali murid yang kami hormati, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan inti intrakurikuler yang menjadi satu wadah untuk menyalurkan bakat serta minat para siswa. Adapun perlu saya sampaikan kegiatan ekstrakurikuler di kelas 1 atau di SD Al-Bayyinah Muhammadiyah dibagi jadi dua, yaitu satu ekstrakurikuler wajib, yang mana ekskul ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun yang kegiatan ekskul wajib ini satu, yaitu tahfiz. Khusus untuk kelas 1, tahfiz ini targetnya dalam 1 tahun sampai surah At-Takasur. Walaupun nanti mungkin ada putra-putrinya ya Bunda Abi Umi yang sudah hafal melebihi target surah Takasur bisa lanjut ke surah-surah selanjutnya. Ya mudah-mudahan ada yang sampai surah An-Naba atau juz 30. Kemudian yang kedua ada tapak suci. Kegiatan tapak suci ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tapak suci ini bisa juga dijadikan sebagai ajang untuk capres bagi siswa-siswa yang mendapat prestasi khususnya tingkat nasional dan internasional untuk masuk ke tingkat SLTP. Kemudian yang ketiga ada Hizbul Waton, walaupun baru sebatas menggunakan pakaian saja, jadi belum ada materi untuk kelas 1. Selanjutnya untuk ekskul yang pilihan, satu ada drum band, kemudian ada panahan, dan juga futsal. Walaupun saat ini mungkin dari seluruh rangkaian kegiatan ekskul yang bisa kita laksanakan hanya tahfidz mungkin di rumah di bawah pengawasan dari Bapak atau Ibu guru PAI. Itu saja mungkin secara singkat tentang kegiatan ekstrakurikuler yang akan nanti dilaksanakan di kelas 1. Terima kasih. Dan kalau ada nanti beberapa pertanyaan, insya Allah nanti Pak Hari Hermawan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan insya Allah siap untuk menjelaskan. Dari saya hanya kadarnya saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih atas materinya dari Pak Dedi tentang penjelasan ekstrakurikuler. Baik, kita lanjut. Ini akan disampaikan oleh Bu Neneng terkait seragam. Waalaikumsalam. Di ini dulu, di mute-nya dihidupin dulu, Bu.
Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. saya akan menjelaskan untuk penggunaan baju seragam yang akan digunakan anak-anak kita selama seminggu. Yang pertama, untuk hari Senin, anak-anak memakai baju putih atau celananya warna merah. Topi untuk anak laki-laki merah putih, tidak tidak berlogo. Kalau bisa tidak berlogo sekolah lain, tapi berlogonya Tuturi Handayani. Untuk anak perempuan memakai kerudung atau bergo putih, ya, lengkap dengan dasi, ikat pinggang, kaos kaki putih berwarna putih dan sepatu warna hitam. Untuk hari Selasa, ya, anak-anak menggunakan baju biru muda, lengkap dengan dasi, ikat pinggang, kaos kaki putih dan sepatu warna hitam. Anak perempuan, pakai bergo, itu bergo ya namanya ya, dengan baju lengan panjang, lengkap dengan dasi, gesper atau ikat pinggang, kaos kaki putih dan sepatu warna hitam. Untuk hari Rabu, ya, memakai seragam HW, Hizbul Waton, pramukanya anak-anak Muhammadiyah, ya, lengkap dengan hasduk, ikat pinggang, ya. Di sini ada contohnya, ya, pakaiannya seperti itu, lengkap. Untuk hari Kamis, memakai baju batik. Untuk perempuan memakai baju batik, kerudungnya masih berwarna biru, memakai ikat pinggang atau gesper, kaos kaki putih. Oh, merah ya? Ya. Batiknya berwarna merah. Tapi yang Muhammadiyah. Ya. Nanti ada di sekolah ya, tunggu aja. Untuk hari Jumat, memakai baju muslim, ya, contohnya seperti ini, berwarna biru muda, celananya juga biru tua, seperti contoh di sini, memakai bergo lengkap dengan kaos kaki putih dan sepatu hitam. Perlu diingatkan nggak Bu, kalau hari Jumat anak-anak membawa infak, ya, anak-anak membawa infak, jangan lupa. Oh, nanti apa dikumpulkan aja kalau di rumah gitu? Enggak. Oh, ini contoh kalau kita masuk seperti biasa ya. Cukup sekian ya penjelasan dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi adalah pemaparan dari Bu Neneng tentang seragam yang akan nanti digunakan anak-anak ketika sudah KBM dimulai. Baik, untuk sekarang adalah sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu wali murid ada pertanyaan, bisa langsung chat di room, atau bisa langsung ajukan pertanyaan. Ya, bisa ajukan pertanyaan langsung. Baik, silakan yang ingin bertanya. Boleh Pak, langsung aja kali ya. Loh. Ya. Saya Bunda
Omar. Saya jawab ya, Bu. Kalau buku paket info dari panitia PPDB. Seperti itu. Pengambilan Ya, nggak bisa ganti kamera ya? Bisa. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Mohon di... Langsung, Pak. Iya, silakan langsung. Assalamualaikum, saya bundanya Omar, kelas 1B. Sama Bu Neneng ya, Bu Neneng? Iya, Bu Neneng. Ya, Bu, saya mau tanya. Yang pertama, ini kalau Bu Neneng, baju olahraga itu nanti gimana ya, Bu? Apakah kita beli sendiri atau memang ada dari sekolah? Yang kedua, baju tapak suci juga ya? Gimana? Oke, saya bantu jawab ya, Bun. Ya. Untuk seragam, semua sudah disiapkan dari sekolah, termasuk seragam olahraga dan seragam tapak suci. Jadi itu sudah semua dapat, Bunda. Oh, gitu. Ya, terima kasih ya, Bun. Ya. Kemudian lagi untuk seragam dan pembagian buku paket, mohon maaf, tunggu info dari panitia PPDB ya, Bun, untuk pembagian buku dan seragamnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi boleh? Oh, boleh, silakan. Tadi terkait penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa nanti akan ada home visit ya. Nah, itu sistemnya seperti apa dan bagaimana? Apakah didatangi setiap anak ke rumahnya satu-satu atau dengan cara mengkoordinir titik terdekat? Jadi sehingga misalkan titik terdekat, misalnya dekat rumah Omar ada si A, B, C, D, E, mungkin 5 anak. Itu akan membuat efisiensi waktu, tapi ya balik lagi sih protokol kesehatan lagi. Tuh. Nah ini sistemnya nanti seperti apa home visit? Oke Bunda, nanti dijawab oleh Kepala Sekolah ya Bun. Terima kasih Bunda. Ya. Baiklah, silakan Ibu Ida untuk menjawab terkait sistem dari kegiatan home visit. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu beberapa pertanyaan, nanti sekaligus jawabnya. Langsung dijawab, Ibu. Ya. Beberapa pertanyaan. Baik. Begini Bapak Ibu, home visit ini akan kami lakukan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti Bapak Ibu akan diberikan jadwal kunjungan. Artinya kita tidak tiba-tiba datang ke rumah dadakan seperti itu. Awal kunjungan, seluruh wali kelas itu nanti guru kelasnya akan datang ke rumah. Pertama-tama datang tidak langsung memberikan materi, tapi kita membicarakan tentang khususnya siswa dan keadaan siswa di rumah bagaimana. Habis seragam ada ekskul. Ya, selama pembelajaran nanti apa yang diperlukan? Misalnya anak di rumah tidak ada yang mendampingi, nanti akan dibicarakan bagaimana solusinya. Jadi kami dari sekolah perlu mengetahui siswa tinggal dengan siapa. Siapa penanggung jawabnya. Apabila Bapak dan Ibu bekerja, siapa yang mendampingi anak-anak di rumah. Kami perlu data itu, Ibu. Makanya nanti guru kelas akan datang. Awal kunjungan belum pemberian materi. Tapi di sini apa yang terpenting tentang pelajaran siswa. Jadi setelah itu nanti kalau misalnya keadaan memungkinkan, guru kelasnya sudah mengetahui dari siswa A dan siswa Z, keseluruhan sudah dikunjungi, nanti di situ apa kendala yang paling besar yang kita temukan. Entah itu masalah tidak ada pendampingan orang tua,
masalah paket internet atau masalah kesulitan yang lain. Jadi nanti pembelajaran yang akan dilanjutkan untuk kunjungan home visit akan kami lakukan setelah kita mengetahui keadaan siswa masing-masing. Jadi misalnya nanti kalau misalnya sudah diketahui, Bu Guru nanti dalam waktu kapan akan berkunjung kembali. Nanti akan bukan perlakuan yang berbeda, tetapi pemberian materi yang berbeda. Misalnya ada hal-hal yang belum dimengerti, butuh penjelasan guru secara langsung, nanti Bu Guru akan ke rumah. Atau kendala di masalah membaca misalnya. Nanti Ibu Guru, bukan berarti Ibu Gurunya mengajarkan membaca lagi, tapi jelaskan bagaimana anak yang seperti penanganannya, terutama untuk melaksanakan yang diberikan dari sekolah. Jadi kita butuh benar-benar butuh kerjasama antara Bapak Ibu Guru dengan orang tua. Karena untuk tatap muka secara langsung anak-anak di sekolah itu belum bisa. Sampai saat ini bukan tidak mau mengambil resiko karena memang situasinya masih belum memungkinkan. Walaupun Al-Bainah termasuk sekolah zona hijau, tapi murid-murid yang masuk di Al-Bainah itu belum tentu semuanya berasal dari zona hijau juga. Maksudnya anak yang dari zona merah ikut sekolah. Dan kami juga memang belum diizinkan oleh dinas untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, Bapak Ibu. Nanti akan kami berikan jadwal kunjungan yang pertama bulan Agustus nanti. Karena memang kami masih mengatur jadwal kunjungannya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Guru mau berkunjung ke rumah, tahu-tahu oh saya lagi tidak ada di rumah, itu nanti bisa dikondisikan Bapak Ibu. Jadi nanti jadwal dari kita dulu diupayakan bertemu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi guru kelasnya. Karena apa? Kami harus tahu dari sekolah ini di mana sih tinggal anak-anak kita semua nih siswa. Setelah tahu, oh kenapa, jadi nanti kita carikan solusi bersama-sama. Karena memang tatap muka lah sebenarnya yang paling ideal anak-anak dengan ibu gurunya. Ingin berinteraksi langsung dengan teman-teman. Nanti untuk selanjutnya, Bu, sistem home visit-nya akan terus, masalah teknisnya akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nanti apa siswa yang dekat-dekat berkumpul maksimal 5 orang, nanti ibu gurunya yang mendatangi di tempat itu. Meskipun dengan konsisten SOP yang harus tetap kita jalankan, kalau itu memungkinkan. Yang jelas, untuk kunjungan pertama belum pemberian materi, tapi untuk mengenal lebih dekat anak, mengenal dengan gurunya tahu siapa keluarga anak tersebut, itu seperti itu. Karena nanti ketika komunikasi kita sudah terbangun dengan baik, apapun kendalanya, insya Allah bisa kita tangani bersama-sama. Bagaimana baiknya, masukan dari orang tua, baiknya juga seperti apa, gitu. Yang jelas kalau untuk kita ketemu di sekolah, sampai saat ini masih belum memungkinkan. Dan kami juga dari pimpinan Pusat Muhammadiyah belum diizinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Sementara biar gurunya yang berkumpul, walaupun waktunya tidak, frekuensinya tidak sering, tapi intinya nanti anak-anak akan mengenal secara langsung ibu gurunya. Seperti itu, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya, masalah PJJ-nya nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya terkait sistem dari home visit ini. Mohon maaf Ibu-ibu,
Bapak Ibu wali murid, tadi ada PowerPoint terkait ekstrakurikuler. Mungkin nanti akan ditambahkan dari Pak Hari Hermawan terkait ekstrakurikuler yang mau disampaikan. Coba sebentar. Oke, ini seragam olahraga. Dimulai dari mana? Ya, baik. Untuk ekstrakurikuler akan disampaikan oleh Pak Heri. Untuk lebih jelasnya lagi, kepada Pak Heri, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk eskul yang pertama itu ada eskul tapak suci. Di kegiatan tapak suci ini, alhamdulillah, untuk anak-anak SD Al-Baina sudah ke tingkat internasional. Dan banyak dipakai untuk jalur prestasi masuk SMP negeri. Event-event lanjut tahfiz. Alhamdulillah tahfiz SD Al-Baina untuk lulusan tahun ini juz 30 sudah banyak yang hatam dan hafal. Bahkan ada beberapa siswa kita sudah menghafal juz 29. Untuk program Hizbul Waton, tahun ini akan dimulai dari kelas 1. Dan kegiatannya pun kita setiap tahun mengadakan kegiatan kemah bersama. Dan lanjut, kegiatan ekstrakurikuler drum band. Di drum band ini alhamdulillah kita telah mengikuti beberapa event. Di drum band ini pun kita meraih juara 3 tingkat nasional. Dan alhamdulillah di tahun ini jalur prestasi dari drum band kurang lebih ada 3 anak memakai japres sertifikat kegiatan drum band untuk masuk ke MTS bahkan SMP negeri. Eskul terbaru di SD Al-Baina Muhammadiyah adalah Panahan. Alhamdulillah Panahan berjalan sudah 2 tahun. Dan kegiatan ini pun cukup bagus untuk daya ingat siswa dan daya fokus saat belajar. Sekian untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Ya, terima kasih kepada Pak Heri Hermawan atas pemaparannya tentang ekstrakurikuler yang ada di SD Al-Baina Muhammadiyah. Bapak Ibu wali murid, masih saya berikan 3 pertanyaan lagi bagi yang ingin bertanya. Tapi jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin rapat kita pada hari ini kita tutup. Ya, mungkin ada pertanyaan? Boleh Pak nanya lagi Pak, saya melulu pakai yang nanya. Ya Bu, silakan, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini Pak, saya mau tanya, apa namanya? Sabar sih. Apa kan nanti kita proses belajar jarak jauh. Tahun pertama dan semoga ini menjadi yang terakhir ya, jangan ada lagi gitu loh. Kan mengingat anak-anak kita nih kelas 1 ya.
baru mulai dan belum pernah mungkin menginjakan kaki di sekolah gitu loh, baru hanya mengenal guru melalui video ataupun cuma dari voice note gitu. Mengingat bahwa karakteristik anak secara psikologis beda-beda. Saya punya anak 5 aja beda-beda semua gitu intinya. Nah, dan metode belajar mereka beda-beda. Nah, cara penyampaian materi ini nanti yang akan diberikan oleh guru-guru ini seperti apa? Gitu. Apakah melalui video atau hanya audio atau mungkin melalui lembar kerja atau apa dan bagaimana? Mohon Bu penjelasannya. Oke. Baik, mungkin akan disampaikan oleh ya untuk pertanyaan mungkin ditampung dulu, disimpan dulu, biar nanti bisa langsung menjawab ketika pertanyaannya sudah selesai. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya ibunya Tristan 1A. Tadi itu agak telat gabungnya. Pas Ibu Rizky kasih penjelasan mengenai pengumpulan tugas dan lain-lainnya, Bu. Saya minta tolong diulang dengan Bu Rizky. Penjelasan mengenai pengumpulan tugas, kenapanya. Tadi telat soalnya. Oke, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Ya, satu lagi, silakan. Satu lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak pertanyaan secara langsung, boleh pertanyaan melalui chat ya, yang ada di room ini. Baik, nggak ada? Oke, mungkin langsung dijawab dulu pertanyaan tadi. 2 pertanyaan yang akan nanti dijawab sama guru kelasnya. Kepada Bu Rizky Amalia, silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bunda pertanyaan yang pertama. Tadi mohon maaf dari Bundanya siapa ya? Omar kelas 1B. Ya, Bu, kenal ya, Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan metode pembelajaran jarak jauh di SD Al-Baina. Jadi itu ada beberapa yang kita gunakan. Yang pertama melalui WA. Jadi tugas itu akan di-share melalui WA. Kemudian setelah di-share nanti itu ada ini ya Bun. Caranya yang pertama absen. Pertama Google Form seperti biasa sudah kita kerjakan. Kemudian nanti setelah Google Form itu guru akan menyapa siswa, paling sedikit tuh seminggu sekali guru akan menyapa siswa. Jadi siswa tahu gurunya menyapa keadaannya seperti apa kabarnya, bisa melihat langsung dari video. Guru akan menyapa. Kemudian setelah itu nanti kami akan memberikan tugas dari Google Site. Google Site itu ada di Google Site itu terdiri dari ada materi, kemudian ada video YouTube, kemudian ada tugasnya juga itu ada di Google Site itu Bun, gitu. Kemudian untuk pengiriman tugasnya, jadi hari itu anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan materi hari itu oleh wali kelasnya. Kemudian hari Rabu apalagi, Kamis apalagi, nanti setiap hari Jumat atau Sabtu tugasnya itu dikirimkan ke sekolah seperti itu Bun. Jadi kami media pembelajarannya itu ada dari WhatsApp group, kemudian dari Google Form, Google Site, dan juga video. Jadi ketika ada pembelajaran yang anak-anak kurang paham, nih kami akan insya Allah nih guru akan membuat video dulu cara pengajaran seperti apa. Seperti itu Bunda. Dan untuk tadi Mama Trista tadi ketinggalan, saya jawab langsung. Untuk di buku paket di kelas 1 ini ada 8 buku paket. Tadi ada 1A diriku, 1B, CD ada 8. Untuk satu tema ini, insya Allah ini akan selesai, akan dipelajari dalam 1 bulan. Seperti itu. Nah, ketika ini sudah selesai, insya Allah kami akan mengadakan penilaian harian. Penilaian hari itu seperti ulangan, sampai seperti itu. Nah, untuk
kompetensi yang dinilai, tadi saya ulang lagi, ada 4 kompetensi yang dinilai, yaitu KI 1 dari sikap spiritual, seperti ketaatan beribadah, anak-anak melaksanakan sholat duha, sholat wajib, kemudian berperilaku syukur, anak-anak mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu, mengucapkan basmalah sebelum atau sudah melakukan kegiatan, kemudian jujur, itu contoh sikap spiritual. Kemudian KI 2 yaitu sikap sosial. Apa itu sikap sosial? Sikap sosial itu dilihat dari percaya diri ketika anak-anak video call dengan wali kelasnya, atau sedang video cara mempraktekkan sesuatu, oh ya anak percaya nih, nggak malu-malu, suaranya nggak pelan, seperti itu. Kemudian disiplin, disiplin ketika Bu Guru memberikan tugas langsung dikerjakan, langsung tidak ngambek, tidak apa, seperti itu, dinilai juga. Terus tanggung jawab, kerjasama, santun, dan kreatif, itu dari sikap sosial. Kemudian KI 3 pengetahuan. Dari apa nilai pengetahuan? Dari tugas yang kami berikan setiap hari, dan juga setiap akhir satu tema kami akan mengadakan penilaian harian. Itu diambil juga untuk KI 3. Kemudian KI 4 nilai keterampilan. Keterampilan itu seperti apa? Seperti praktek, unjuk kerja, dan produk. Seperti itu. Iya, baiklah. Mungkin pemaparannya cukup jelas ya dari Bu Rizky Amalia. Masih ada satu lagi yang ingin bertanya. Silakan, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ayah Bunda, mohon maaf, kami selalu insya Allah akan membuka WA ketika Ayah Bunda mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi kami insya Allah akan, Ayah Bunda ada kesulitan atau apa, bisa konsultasi dengan kami. Kami tidak menyulitkan Ayah Bunda, apalagi yang bekerja. Saya bisa minta tolong anak-anaknya didampingi Ayah Bunda, tidak di sampingnya apabila ada anaknya di rumah, Bun. Jadi saya pengen lihat juga, bisa, mohon maaf. Ya, boleh diajak Ya, anaknya. jadi kan tak kenal maka tak sayang, walaupun udah lewat foto, tapi kan ini lebih tuh, ini siapa ya tuh, bisa di, nah, iya, seperti itu, alhamdulillah. Halo saya, assalamualaikum, apa kabar Nak? Salam kenal dari Bu Rizky dan Bu Neneng ya sayang. Iya. Omar suka gambar Bu, jadi selalu pegang pensil dia. Oh, alhamdulillah. Omar cita-citanya jadi apa? Jadi hafiz Quran. Masya Allah. Omar berarti bisa gambar Amin. Bu Rizky, Bu Neneng ya? Kan hebat gambar. Ini ya? Tristan mana ya? Ibu pengen kenal Tristan deh. Wajahnya. Ini hasil gambarnya Omar, Bu. Oh, ya Allah, Masya Allah, bagus banget itu. Bukan Umar. Reza. Robot ya itu ya, Nak. Itu suaranya apa, Bu Guru? Nanti ada di Halo. Assalamualaikum Bu Rizky, namanya Bu Rizky. Assalamualaikum Bu Rizky. Iya. Bu Rizky mau ngajarin tepok ini nih anak soleh, bisa semua nggak ya? Sebelum ditutup, kita tepok anak soleh dulu bareng-bareng. Yuk, Bisa. Assalamualaikum Bu Rizky. Ini siapa nih? Mama Chelsea Nur Adinda. Lebih satu. Adiba, assalamualaikum. Ya Adiba. Novita Cahya. Aku Nadia, Bu. Assalamualaikum sayang. Saya Nur Azhara. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam Faiza. Assalamualaikum Bu Guru, salam kenal. Waalaikumsalam. Masih malu Bu. Ya Allah. Nur Azhara. Gitu Mama. Tepuk anak soleh dulu yuk, bisa nggak? Tepuk anak soleh. Ayo, Bisa ya. tepuk anak soleh. Ya. Cuma dari ibu ya. 1, 2. Lihat Bu Rizky. Soleh. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Anak suruh Bu Guru. Bu Guru tuh. Jangan.
Ini Tristan, Bu. Suaranya Kak Bini Sama kayak di itu di pengajian. Anak-anak yang soleh, tetap semangat ya. Dari suaranya di luar belajar ya dari rumah ya. biar di rumah. Oh ya udah. Di rapi juga. Bedain aja. Assalamualaikum Bareke. Terima kasih Bu Rizky. Terima kasih juga Bu Nenek. Itu teman itu. Pak Hari. Dede. Ya, baiklah. Assalamualaikum Bu Guru. Ya Allah. Kaki kesini biar Bu Rizky. Kenalan anak. itu kepala sekolah tuh. Maksudnya ini berarti besok berarti Mute aja. Oke, saya mute semua ya. Tutup ya. Iya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, untuk mungkin pengenalan selanjutnya bisa melalui WhatsApp, ya, ke guru kelasnya masing-masing. Untuk rapat hari ini mungkin cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Ibu guru bisa dipahami oleh Bapak Ibu wali murid. Baiklah, mari sama-sama kita tutup rapat kita pada hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, billahi bisabillah, wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bila saya bisa saya halo sama gurunya. Dah. Ada. Oke, silakan. Boleh langsung live. Ya, boleh langsung live Zoom-nya, live room-nya. Dah. Oh, ada Pak Didi juga nih. Masih. Itu ada. Ini Bu Oh, Guru Pak mana? Didi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rizky gitu. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Bu Neneng. Assalamualaikum Bu Neneng gitu. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam. Bu Rizky. Hai, Rara. Ini kepala sekolah. Aku Mazaya, Bu. Dadah gitu. Waalaikumsalam. Berarti